Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Fadilah, NRP 2030404020, kelas IFA. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis input dan output pada virtual reality. Yang pertama yaitu ada pengertian dari VR. Virtual reality atau VR adalah teknologi yang membuat pengguna dapat berinteraksi dengan suatu lingkungan yang disimulasikan oleh komputer. Suatu lingkungan sebenarnya yang ditiru atau benar-benar suatu lingkungan yang hanya ada dalam imajinasi. Dalam menjalankan harus memanfaatkan indera penglihatan dan gerakan untuk merasakan dunia nyata di dunia maya. Maka dari ini diperlukan seperangkat alat untuk memanipulasi indera seseorang. Alat ini berupa headset VR yang terdiri dari layar, speaker, dan sensor yang dipakai di kepala si pengguna. Dalam controller VR yang bertujuan mengendalikan atau berinteraksi dengan objek virtual. Kemudian ada cara kerja VR. Cara kerja dari virtual reality adalah dimulai dengan user melihat suatu dunia semu yang sebenarnya merupakan gambar-gambar dinamis hasil dari simulasi komputer. Kemudian, melalui alat yang berbentuk seperti kacamata, virtual reality, seorang user dapat berinteraksi dengan dunia semu dan mendapatkan umpan balik yang seolah-olah nyata, baik secara fisik maupun fiksi. Gambar diproyeksikan melalui lensa khusus dengan software frame, kemudian secara tidak sadar, otomatis otak kita terbiasa dengan gambar tersebut hingga kita merasa bahwa kita berada di dunia nyata. Jadi, pada headset virtual reality akan terlihat lebih jelas bahwa sangat berbeda dari kenyataan yang ada. Namun, penggunaan yang terlalu berlebihan dapat menyebabkan si pengguna akan merasa mual dan pusing. Di sini ada gambar VR. Di sini ada headset VR, kemudian controller VR. Sekilas, headset VR ini berbentuk seperti kacamata selam, namun lensa tertutup. Bagian yang seperti kacamata ini dinamakan sebagai VR box. Kemudian di sini ada controller VR. Di sini ada terdiri dari tombol-tombol seperti power, analog, Bluetooth, dan tombol lainnya seperti A, B, C, dan D. Kemudian ada input dan output pada VR. Input dalam sistem kerjanya, headset VR maupun controller VR memanfaatkan sensor inertial measure unit atau IMU sebagai input untuk berinteraksi dengan dunia nyata maya. Apa itu IMU? IMU merupakan gabungan dari sensor-sensor yang terdiri dari sensor akselerometer dan giroskop. Keluaran dari sensor ini dapat mengukur sudut putar dengan menerapkan serangkaian algoritma. Tidak jarang, juga sensor IMU digabung dengan sensor magnetometer untuk menambahkan akurasi keluaran. Kemudian ada output. Hasil ini sudut putar yang dapat digunakan untuk menggerakkan gambar pada headset VR. Misalnya, kita menggerakkan kepala ke atas dan ke bawah, maka gambar pada display 3D juga akan bergerak ke atas dan ke bawah mengikuti gerakan yang kita lakukan.
Kemudian pada controller VR digunakan untuk berinteraksi dengan objek virtual yang ditampilkan pada headset VR. Misalnya, kita menggerakkan analog ke atas, maka pada display 3D akan bergerak ke depan. Intinya, setiap gerakan apa yang kita lakukan pasti akan sama dengan yang ditampilkan di 3D. Kemudian di sini ada diagram input dan output pada VR. Di sini yang pertama ada display 3D, kemudian dihubungkan dengan input sensor IMU. Dari input sensor IMU ini dibagi lagi dua, yaitu ada output pada headset dan output pada controller. Dalam output headset yaitu menghasilkan gambar atau layar yang bergerak. Kalau di output controller yaitu berinteraksi dengan objek. Kesimpulannya, perkembangan teknologi secara digital kini tidak hanya dari sisi bisnis online saja, namun pada sisi animasi juga mengalami perkembangan. Salah satunya ialah dengan adanya virtual reality dalam dunia animasi yang membuat semua kalangan dapat menggunakannya. Sekian dari saya, Muhammad Nabil Fadilah. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.